Hai, gue Erik. Dan gue bersama channel India Gold ini akan membahas personal finance dari sisi perilaku dan psikologi. Dan gue sebagai financial behaviorist buat lu milenial akan bantu lu semua mencapai yang namanya financial wellness. Dan gue harap lo akan ikut belajar bersama dengan gue dalam perjalanan kita menaklukkan segala masalah dan galau-galaunya kita dengan investasi, dengan hutang kita, dan sebagainya dalam kehidupan keuangan kita. Pada dasarnya, yang namanya masa depan udah pasti, nggak pasti, itu udah jelas. Tapi ada beberapa profesi seperti yang namanya peramal cuaca, ekonom, analis saham, sampai orang yang jual trading sinyal, itu berusaha meramal tentang masa depan dengan tools yang mereka miliki. Tapi kebanyakan dari mereka meleset. Tapi jangan khawatir. Kita semua cuma manusia biasa, bukan peramal sakti, apalagi malaikat. Jadi, kalau yang namanya masa depan itu udah jelas, nggak pastinya, buat apa dong kita bikin rencana? Nah ini, pertanyaan ini juga ada dalam benak gue dulu. Yang penting itu kita bikin rencananya. Karena kalau kita udah bikin rencana, kita udah atur strategi, pikiran kita jadi lebih tenang. Contohnya, kalau kita mau berangkat kerja naik motor di musim hujan, kalau kita udah siapin jas hujan, kita udah lebih tenang tuh, mau nerobos hujannya, kalaupun hujan itu beneran deras. Tapi at least kita udah punya persiapan. Poin pentingnya kita udah buat rencana. Dengan adanya rencana, kita jadi lebih tenang secara mental. Atau yang disebut orang biasanya mindset. Nah, lo juga nggak perlu mesti punya investasi yang perfect banget, sempurna. Selalu cuan setiap kali beli saham, atau mau beli emas, atau obligasi dan lainnya. Yang nggak perlu gue sebutin semua sampai lengkap. Tapi, lo udah usahain melakukan yang terbaik buat diri lo dengan kemampuan yang lo punya. Dan itu yang paling penting. Dan dari itu, lo akan bisa berkurang rasa khawatirnya. Makanya, nggak perlu panik kalau misalnya investasi lo lagi turun, karena pasar lagi koreksi. Lo udah usaha kok beli saham yang bagus, misalnya dari indeks IDX 30, bukan beli yang gorengan. Dan lo perlu tahu bahwa yang namanya realitas hidup tuh ribet banget. Dan lo udah tau lah seribet apa hidup lo, baik itu misalnya urusan cinta, pekerjaan, sampai ke keuangan. Tapi, gue mau bagi trik nih buat lo dan gue. Yang pertama, lo harus stop berhayal. Kita perlu tetap ada di realitas kita. Misalnya, kita pengen punya mobil Innova. Ya udah, kita cari income yang bisa mendukung kita beli mobil itu. Atau mau lebih keren lagi, mobil Rolls Royce. Kalau kita pengen punya mobil itu ya, jangan kerjaannya cuma nonton IG live-nya Korla. Usahain dong yang baik sesuai dengan rencana lo supaya bisa tercapai. Terus, yang kedua, punya proteksi. Nah, proteksi ini biasanya orang udah tahu lah arahnya ke asuransi. Gue kasih contoh. Contohnya, lu udah hati-hati banget supaya nggak kena risiko pada saat ngendarain, baik itu motor atau mobil. Hati-hati banget, ngerem, nggak rem mendadak, ngikutin rambu-rambu, tapi tiba-tiba diseruduk sama orang di belakang. Akhirnya kendaraan lu rusak. Tapi kalau udah punya proteksi asuransi untuk kendaraan itu, lu nggak boncos secara keuangan pada saat harus servis. Dan ini di luar dari ganti rugi si orang yang nyeruduk ya. Selanjutnya, lo perlu terima yang namanya ketidakpastian dalam hidup. Hidup ini penuh dengan kejutan. Nah, kita perlu terima. Terkadang yang namanya risiko, seperti yang tadi gue sebutin, itu datangnya memang tiba-tiba, nggak ada ketok pintu, ya kayak jelangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Di sisi lain, si penyimbangnya, ada yang namanya rezeki. Nah, rezeki itu juga bisa datang tiba-tiba, nggak pasti. Misalnya, lo banyak ngirim lamaran kerja, tiba-tiba lo dipanggil, dan prosesnya cepat, lo diterima di pekerjaan yang lo idam-idamkan. Atau di sisi lain, ada yang mau punya anak. Ternyata, si istri hamil, dan ternyata anaknya kembar pula. Selanjutnya, kita perlu tahu apa yang kita inginkan. Gue dulu, dalam rencana keuangan gue, cuma satu, gue pengen jadi orang kaya. Tapi gue nggak tahu berapa nilai yang gue inginkan. Cara ngitungnya gimana? Apa target gue, bentuk rumahnya apa, nggak ada semua itu. Padahal kalau kita punya impian, semuanya masuk dalam kategori yang namanya smart plan. Cuman gue nggak akan bahas itu di video ini. Nah, gue mau kasih contoh. Apa sih yang gue inginkan? Yang gue inginkan itu financial freedom. Dan untuk gue bisa mencapai ke kemerdekaan keuangan itu, gue harus punya yang namanya income. Gue harus ngatur pengeluaran. Gue harus punya asuransi yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gue. Lalu gue juga harus punya investasi yang mendukung tercapainya kemerdekaan keuangan gue.
Nah, kalau lo udah tahu nih apa yang lo inginkan sebenarnya, membuat rencana, strategi semuanya itu akan lebih mudah. Terus, dalam mengambil keputusan, lo harus menggunakan dasar pertimbangan yang namanya logika dan rasional. Lo nggak bisa yang namanya mengendalikan ekonomi. Lo nggak bisa mencegah resesi, karena itu siklus terjadi dengan sendirinya akibat perilaku manusia. Terus lo juga nggak bisa ngatur yang namanya pasar modal supaya nggak pernah terkoreksi. Termasuk properti supaya harga rumah naik terus. Yang bisa lo atur itu cuma satu, perilaku lo, perilaku gua. Nah, untuk bisa menaklukkan masalah keuangan, kita harus bisa mempunyai perilaku yang baik. Dalam bahasa aslinya disebut good financial behavior. Selanjutnya, lo boleh ngarep sama yang namanya hoki. Mungkin yang denger video ini dan nonton di seberang sana nggak akan setuju, termasuk perencana keuangan yang lain. Apaan tuh hoki? Tapi kita butuh hoki. Seperti tadi, yang namanya nggak pasti. Ada risiko, ada rezeki. Waktu rezeki datang, itu namanya hoki. Dan yang namanya hoki itu cuma datang sama orang yang udah pantas dan udah siap. Makanya lo pernah dengar kata, wah dia beruntung. Sebenarnya beruntungnya itu bisa diukur. Kenapa dia beruntung? Contohnya kalau gue pergi keluar udah nyiapin payung sebelum hujan, gue akan nyebutin diri gue beruntung karena gue nggak basah. Nggak basah karena gue bawa payung. Tapi kalau gue nggak payung, gue sial karena gue basah kehujanan. Selanjutnya, lo perlu percaya sama diri sendiri dan kepada Tuhan. Lo udah nyiapin semua rencana lo dari A sampai Z. Lo udah ngandalin kemampuan diri lo dan mungkin lo pakai jasa konsultan perencana keuangan juga. Tapi semua itu, setelah lo berkeringat, lo perlu serahin sama Tuhan. Biar lo gak khawatir. Biar lo jadi tenang. Biar rezekinya jadi lancar. Nah, sebagai kesimpulan, gue mau nyampein bahwa suatu perencanaan keuangan itu bukan cuma sekedar untuk melunasi utang. Sekedar untuk mencapai tujuan keuangan. Atau mau capai investasi. Atau bahkan kayak zaman sekarang. Mau jadi orang kaya baru, lalu flexing. Enggak. Tujuan kita itu adalah mencapai yang namanya hidup bahagia. Mempunyai kehidupan keuangan yang bahagia secara jasmani dan spiritual. Oke millennials, video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel gua Hindia Gold. Terus kalau lo punya pendapat lain, masukan atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekalian gua mau ngundang juga supaya lo follow akun Instagram gua. Ada dua. Yang pertama namanya Hindia Gold, yang kedua namanya nama gua Erik Marlisa. Ya udah, gua tunggu ya. Sampai ketemu di video nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Bye.